teman-teman, untuk ajang Indo Defense 2025 ini boleh dikatakan sangat berbeda dengan yang ada di tahun 2023. Kebanyakan saat ini adalah alat-alat perang yang modern seperti robot swaggerak yang bisa menembak sendiri, dan kemudian juga ada jammer anti drone ataupun pesawat-pesawat lain yang terbang rendah. Nah, di sini juga ada seperti mobil komando yang dilengkapi dengan berbagai antena. Dan yang kecil ini mobil jammer juga ya, yang di dalamnya juga ada operatornya. Nah, kita bergerak di Da Vinci. Ini aslinya ini pusatnya di Korea ya, tapi dia punya kantor di Kuningan. Dia bergerak di bidang IT seperti ini ya, untuk robot swaggerak, dan juga untuk peralatan-peralatan sipil yang dipakai oleh polisi seperti etle, juga untuk pengawasan lalu lintas ketika sedang padam. Dan ini adalah anjing robot. Untuk sementara saya nggak tahu fungsi utamanya selain ya untuk bersenang-senang seperti ini, yang merespon. Nah, ada dua antena di pantatnya. Nah, ini adalah peralatan etle. Kalau teman-teman kelihatan kena tilang karena nggak pakai sabu, itu sebenarnya semua dari peralatan ini. Dari kamera kemudian diolah di sini. Nah, bisa di zoom sampai ke dalam seperti itu. Oh, ini kamera Bapak, ini kamera enforcement namanya. Ini biasa digunakan untuk apa namanya, kalau untuk di lalu lintas ini etle. Oh, Kamera seperti ini. tapi ini untuk objek apa ya? Semua kendaraan. Semua kendaraan seperti itu. Maksudnya untuk etle, etle biasanya kan menggunakan pakai ini kita. Gitu. Jadi semua objek kendaraan kayak seperti yang nggak pakai helm itu dari sini semuanya. Jadi ada itu ya, face recognition nggak ya? Belum ya? Sudah. Sudah. Nanti dari sini kita outputnya di apa namanya AI-nya menggunakan apa namanya aplikasi atau aplikasi dari di Smartbox. Oh, yang smartbox itu ya? Iya. Yes. Lalu kalau itu sendiri kemarin ini kan IC-nya belum sampai ya. Ini kamera portable. Kamera portable ini kemarin digunakan sempat kita gunakan karena kita kerja sama lantas. Sebelumnya waktu kemarin situasi terbentuknya apa namanya kemarin untuk percobaan di season Nataru seperti itu. Ini pemasangan di Puncak Bogor. Jadi untuk mengidentifikasi counting yang mana arus lalu lintas semua jenis kendaraan yang naik maupun turun. Jadi dari lantas meminta untuk pemasangan portable kamera tersebut untuk apa namanya maksimal beratnya itu di 30 kilo. Pelotnya. Kalau yang ini X masih biasa dia untuk apa namanya bisa counting untuk identifikasi seseorang gitu. Yang atas itu? Betul. Gitu ya. Tapi pakai AI gitu. Iya betul, ini apa namanya ada di video. Oh ya. Endurance-nya berapa lama itu Pak yang gede ini? Endurance-nya berapa lama? Kalau full payload gitu ya, 30 gitu. Iya, kalau untuk tanpa apa namanya tanpa bawa barang itu 40 menit. Tanpa kalau apa pas ada bawa supply itu 24 menit. Berarti sekitar tergantung apa namanya beratnya seperti itu. Dan ini adalah attack drone yang kalau dalam jumlah banyak pakai baterai seperti itu, seperti yang di truk tadi ya. Jadi sayap yang jumlahnya 4 itu nanti akan dilipat ke body drone sehingga bentuknya hanyalah sebuah tabung.
LM40 ini adalah attack drone juga. Payloadnya 22 kg. Itu kalau diisi bom semua kan ngeri. Ini mirip dengan Shahidnya punya Iran ya. Jadi dia diluncurkan dengan ketapel, tapi bisa juga diluncurkan dengan jet pendorong. Nah ini IV60, ini untuk survei, pemetaan, dan dapat juga digunakan sebagai drone recognition atau pengintaian. Di belakangnya itu juga sama, yang kotak tadi ya. Nah ini juga sama, ini pakai ketapel. Jadi nanti semua dilipat dan diluncurkan persis lancet. Nah ini juga drone jammer dengan berbagai frekuensi. Di sini juga ada mainpad teman-teman ya, yang panjang itu untuk menembakkan roket yang bisa mengejar pesawat ya, surface to air. Ada juga ini MLRS atau peluncur roket ya, dan ini mirip S300, namanya WS600L. M20 ini misil, dan ini gambaran dari perusahaan, produk dari perusahaan tersebut yang dari Cina. Series Precision Guide Bomb ini, jadi bom-bom ini menggunakan pemandu, baik itu laser, inframerah, ataupun dengan jenis guiding yang lain. Nah ini untuk anti kapal selam. Dan CH4E ini adalah drone yang mirip dengan CH4 Rainbow yang dimiliki TNI untuk pengintaian darat dan laut. Ini juga seperti S400, ini anti serangan udara. Cina memang untuk saat ini sangat maju teman-teman ya, terutama teknologi modern untuk perang elektronik. Ini yang dari Arab Saudi. Dan ini yang Bulgaria teman-teman. Dia mengenalkan munisi untuk mortir dari berbagai ukuran seperti ini. Mortir ini bisa disetting, ada proximity ya. Proximity itu misalnya dia 60 cm sebelum mencapai sasaran dia meledak. Ada juga yang pakai delay, jadi dia meledak setelah beberapa detik kena sasaran. Cambria itu dari mana ya? Kalau Cambria perusahaan Indonesia Pak. Oh gitu. Sulawesi Selatan. Oh, kayak dari luar negeri. Ini kayak itu ya? Ya, kayak yang ini- jalan lancet. Ini strike drone. Anunya apa namanya? Amunisinya di mana? Bahan meledaknya di mana? Munisinya bisa di Tengah. sini Pak. Oh, Dia sistemnya juga bisa dengan melontarkan, menjatuhkan, atau dengan kamikaze membunuh diri sama drone. iya. Warheadnya di tengah gitu ya? Ya. Berapa anunya, jangkauan maksimalnya? Beban maksimalnya payloadnya 5 sampai 7 kilo. 5 sampai 7 kilo. Payloadnya? 5 sampai payload 5 sampai 7 kilo. Jangkauannya berapa? Jangkauannya sebentar ya Pak, saya lihat. Untuk strike drone dia jangkauan maksimalnya sampai 100 kilo. Jauh banget ya? Oh, berarti terbangnya kuat banget itu. Ya. Untuk kecepatannya dia 150. 150. Dan ini Altoric, drone jarak jauh dari Arab Saudi. Kemudian juga dia ada IFV, Ajba. Mungkin ini level ketahanannya itu Stanak level 2 atau berapa ya, kalau lihat dari ketebalan bodinya. Nah di sebelahnya ada Wahas. Ini bisa jadi IFV atau Infantry Fighting Vehicle, ataupun jadi APC, Armor Personnel Carrier.
Ya, ini menggunakan mesin Scania 724 tenaga kuda, dan di belakangnya ada baling-baling ini untuk mendorong bodi waktu di air dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, ini Turki yang paling banyak dari Indo-Defense sebelumnya, dia sudah sangat banyak, sekarang juga lebih banyak lagi. Dan menariknya lagi di sini, ini ternyata pada hari pertama sudah terjadi penandatanganan MOU. Indonesia mau membeli ini generasi 5, jet generasi 5 Kan sebanyak 48 unit. Tapi untuk realisasinya masih belum, teman-teman. Ini masih nota kesepahaman pembelian 48 unit jet tempur Kan dari Turki. Ini senilai 10 miliar dolar US atau 162 triliun. Ditandatangani pada gelaran Indo-Defense ya. Tapi ini masih sebatas MOU, dan untuk kesepakatan resmi masih harus melalui proses panjang. Turki sendiri baru akan mendapatkan 8 Kan pada tahun 2028. Dan ini adalah drone intai yang juga sekaligus bisa dipersenjatai, namanya Anka. Ada lagi yang namanya Ansungur. Nah, ini ya teman-teman ya. Dia menggunakan 2 mesin turboprop seperti ini. Dan juga dia menampilkan Akinci dan Bayraktar TB3. Kesepakatan antara Turki dan Indonesia ini diwakili oleh Republik Kop dan Baykar ya. Nah, Baykar ini memproduksi ini Akinci dan Bayraktar TB3. Sebelumnya ada Bayraktar TB2. Cuma mungkin kita lebih memilih yang TB3 saja yang lebih maju. Dan ini ternyata pada kenyataannya itu sangat besar. Nah, ini Kizelma, ini juga drone tapi menggunakan tenaga mesin jet. Untuk Aselsan dan Roketsan juga memiliki perjanjian kerjasama atau kesepakatan dalam bentuk kemitraan strategis dan transfer teknologi industri pertahanan. Ini didukung oleh Direktorat Industri Pertahanan SSB Turki di Jakarta. Yang tak kalah juga ada perusahaan pakaian outdoor Eiger. Karena ini dalam ajang kemiliteran, maka dia memperkenalkan EigerTech yang diresmikan kalau tidak salah akhir tahun lalu atau awal tahun 2025. Dia memproduksi juga pakaian-pakaian tactical seperti ini. Juga backpack ataupun ransel. Nah, ini ada perusahaan Cina yang memproduksi drone dalam bentuk helikopter. Salah satu helikopter yang diproduksi ini ternyata bisa menjadi helikopter serang. India juga banyak menampilkan alutsista. Ada manpad dan ada rudal. Ini bisa darat ke udara. Ada juga rudal Shaw, ini dipasang di harpun pesawat untuk dari udara ke permukaan atau air to surface. Dan yang menarik di sini ini ada T-90 dinamakan Bhisma. Ini sebenarnya kerjasama antara India dengan Rusia. Ada juga di sini senapan berburu kaliber 308 buatan Finlandia, ringkas. Ini yang senapan-senapan yang saya sukai seperti ini ya. So that is from the file level. No film. The film. The film, yes, film. Yeah.
But yeah, the film not pasting. The film is processing, Processing, yes. high heat, high pressure, Tempers like that. curing. Curing. Yes. Di stand lain dari Indonesia juga ada drone-drone fixed wing dan VTOL untuk kebutuhan survei. Dan dari Malaysia ini masih tetap menampilkan MILDEV yang dikasih nama Ribat. Dan di outdoor di luar kita ketemu juga dengan mobil yang dimiliki oleh Kemhan, mungkin ini untuk recovery dari Oke, kita masuk di tempatnya Republik Corp. Kita ketemu ATJ 3000, ini mirip juga dengan Shahid dengan ukuran yang sangat besar. Dan ada drone semi VTOL hybrid yang pakai listrik dan juga pakai bahan bakar. Yang di bawah itu saya kurang tahu drone apa, tapi itu mirip sekali dengan FPV yang di atas juga ada drone lagi. Sepertinya untuk dropping ada senapan ya teman-teman. Jadi pasang senapan angin. Dan ini adalah Bayraktar TB3. Ini pihak Baykar juga mengiklankan roket sun yang bisa dicantelkan di Harpun punya Bayraktar TB3. Gede sekali kan. TB3 ini dilengkapi dengan sensor IO, IR, dan LD, dan multimode untuk AESA radar seperti pada Rafale, Elin, dan Sonobuoy. Untuk persenjataannya dilengkapi dengan 6 laser guided, INS dan GPS guided, serta inframerah guided. Just wondering the real size of this TB3. Also big. Yes, so big. Bigger than TB2. Yes. Yes. It is battle proven. What? Battle proven. I don't understand. Battle proven is mean that used in the war. Only Turkish military. Turkish military. In the future, maybe Indonesia. Inshallah. Yeah, inshallah. Inshallah. But TB2 used by Ukraine, right? Yeah. TB2 is in Ukraine, other country. TB3 now only Turkey. Okay. Thank you. Nah, ini kapal rudal siluman yang sulit dideteksi. Cukup besar juga, dilengkapi dengan baterai rudal di atas. Karena dari sini nggak bisa ngelihat ke atas ya teman-teman ya. Dan ini adalah mobile mortar yang dipasang pada basis Land Cruiser atau LC. Ini sudah kayak kendaraan gurun ya teman-teman ya. LC Hilux. Kemudian kita keluar ketemu MAS 5316 4x4, ini truk buatan Belarusia. TNI saat ini punya 8 unit truk yang digunakan untuk angkut personel dan untuk menarik meriam. Ini sudah mirip dengan Ural ya. Cuma Ural itu 4x6. Dan ini slingnya besar sekali teman-teman. Ini kalau nggak salah winch-nya ada di tengah-tengah situ tuh, di tengah sasis, dan kabelnya atau slingnya itu sampai ke depan. Jadi dia bisa berperan di depan dan berperan di belakang. Ngeri ya. Slingnya nyusuri sasis. Nah, di sini sampai sini teman-teman. Dan untuk ground clearance-nya cukup tinggi. Kemudian di sebelahnya ini ada FAB MK3 punyanya Perancis, yang dia juga kerjasama dengan kita membuat Anoa 3. Di sini FAB ini dilengkapi dengan turret Cockerel seperti ini teman-teman, Cockerel 1030 40.
Jadi selain angkut personil, dia juga bisa digunakan sebagai pelindung infanteri. Dan ini adalah FPV untuk dropping bom. Di Autel, Hugo Autel ini juga ada docking drone ya untuk survei. Jadi dia langsung di situ. Kalau misalnya hujan turun langsung nutup sendiri teman-teman. Ini juga ada drone recognition, tapi dia di bawah bendera Eagle Hawk. Jadi di sini ada dua merek ya, Eagle Hawk sama Autel. Nah ini FPV-nya tadi ya, yang dilengkapi dengan gantungan untuk dipasang, bisa granat, bom kecil, atau malah juga bisa air mineral. Eagle Hawk itu punya siapa Pak? Itu brand kita Pak. Oh brand gitu? Sama Autel brand sama ya, jadi satu? Autel dari China. Oh gitu. Tadi jadi satu apa gimana? Kolek aja. Oh, Autelnya yang mana gitu adanya? Kalau ini Hawknya adalah Safran, ini ada hammer, rudal yang sangat menakutkan, dan kita ada di sini nih, PT Sari Bahari di Malang. Dia menampilkan bom dengan guided seperti UMPK B250 ST, dan ini adalah bom-bom bodoh atau dam bom P250. Ini yang tadi yang dan ada di Dahana. Ini baru RPG. Dahana ini adalah penyedia bahan peledak sebenarnya ya. Tetapi dia juga berinovasi membuat bom juga. Itu ada bom P250L. Pasti dia kolaborasi dengan Sari Bahari. Dan yang belum lama ini diperkenalkan adalah Rajata. Dia pakai ketapel. Ini adalah drone serang kamikaze. Ringkas sih ya, sederhana, kecil seperti ini. Jadi lebih ringkas. Nah, ini ada BNT 250. Nah, itu menunjukkan beratnya teman-teman. Dan juga di Skyfair ini ada berbagai macam anti drone. Nah ini juga senapan anti drone yang banyak dipakai untuk acara-acara penting. Ini BrahMos dari India. Di sini dia juga memperkenalkan rudal BrahMos namanya. Dia bisa dipasang pada platform truk seperti ini, platform darat. Juga bisa dipasang di platform air atau platform laut, dan juga bisa dicantelkan pada harpunnya SU-27 ataupun SU-30. SU-27 sama SU-30 itu sama teman-teman. Cuma yang 30 itu kursinya 2. Mirip seperti F-16C dan F-16D. Yang D itu yang kursinya 2, bisa boncengan. Ini adalah robot darat yang digunakan untuk evakuasi seperti ini. Ini mobil logistik mungkin. Oke, pertemuan ini kita tutup dengan skuter bawah air. Jadi dia sangat halus putarannya, sehingga ketika seorang penyelam mungkin dalam aksi penyusupan gitu ya, dia bisa tenang di bawah. Terakhir adalah ROV, Remote Operated Vehicle, drone bawah laut, Ocean Robotic, SRV-8X. Baik teman-teman, terima kasih kalian sudah nyimak. Kita jumpa di seri selanjutnya. Ini part 1, kita ketemu di part 2.